Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada poin keempat, sifat penghuni sorga. Baik, kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata a'rabiyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salatal maktubata wa tu'addiz zakatal mafrudata wa tasuma ramadan qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an wa la anqusu minhu. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadha. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, datang menemui beliau seorang Arab Badui lalu bertanya, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang apabila aku kerjakan amalan itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Kemudian tegakkan salat yang wajib. Kemudian tunaikanlah zakat yang wajib serta berpuasalah di bulan Ramadan. Lalu orang itu berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah sesuatu dari amalan-amalan ini dan tidak pula menguranginya. Ketika orang tersebut pergi, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat laki-laki termasuk penghuni sorga, lihatlah orang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang sifat penghuni sorga. Dan lihat di sini faedahnya bahwa sahabat Nabi SAW itu kalau datang kepada Rasul, maka mereka akan bertanya soal amalan-amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka dan masukkan ke sorga. Itulah semangatnya para sahabat, kalau datang mesti tanya soal amalan-amalan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita akan bahas. Pertama, Nabi SAW menyebutkan beberapa amalan yang dengan amalan itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah tauhid. Karena di sini Rasul mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah atau beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Berarti kesimpulannya bahwa tauhid adalah
penyebab pertama orang itu masuk ke dalam surga. Ada satu hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Jadi satu hari Nabi SAW sedang tertidur, dan Abi Dzar ketika itu menunggu sampai beliau bangun. Setelah beliau bangun, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzar, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah." Wahai Aba Dzar, tidak ada satupun hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian dia mati di atas kalimat itu, kecuali dia akan masuk surga. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari mengatakan, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, walaupun dia berzina wahai Rasul, walaupun dia mencuri wahai Rasul, tetap dia masuk surga. Kata Rasul, wa in zana wa in syarak, tetap walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap dia masuk surga. Kemudian Abi Dzar mengulang lagi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya kata Rasul, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abi Dzar mengulang 3 kali, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, yang penting dia mentauhidkan Allah, masuk surga. Rasul, iya kata Rasul. Kata Rasulullah, raghima anfu Abi Dzar. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, jadi Abi Dzar ini satu malam dia melihat Nabi SAW berjalan sendiri. Jadi dikiranya Rasul itu tidak mau ditemani, makanya Abi Dzar hanya ngendap-ngendap mengikuti Nabi dari belakang. Tapi lama-lama Rasul tahu. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa itu yang di belakang? Maka Abu Dzar mengatakan, saya wahai Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasul pun berdua berjalan bersama Abi Dzar sampai di sebuah tempat. Maka Rasul mengatakan kepada Abi Dzar, kamu duduk di sini ya, saya mau pergi ke sebelah lembah sana. Akhirnya Abi Dzar nunggu di situ, Rasul jalan sendiri ke sebuah lembah. Lah tiba-tiba Abi Dzar mendengar Rasul SAW mengatakan, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Akhirnya kemudian Abi Dzar tidak sabar, kenapa Rasul ngomong begitu? Setelah Nabi SAW kembali, kemudian Abi Dzar bertanya, Rasul, aku tadi mendengar engkau mengatakan wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Apa maksudnya? Maka Nabi SAW mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepadaku, barang siapa yang meninggal di atas la ilaha illallah, di atas la ilaha illallah, maka dia mati di atas kalimat itu, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Jibril, wa in zana wa in sarak, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Kata Jibril, na'am ya, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Lihat di sini, dua riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah tauhid, bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia terjerumus kepada dosa besar seperti berzina ataupun mencuri atau minum khamr, sebutkan dosa besar, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan janjikan dia masuk surga. Ya tentu jangan dipahami langsung masuk surga, tidak. Karena orang yang masuk surga itu kan ada dua kelompok. Ada orang yang masuk surga itu direct gitu ya, tidak ada azab, tidak ada hisab, langsung masuk. Dan itu yang sempurna tauhidnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika menceritakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Rasul menyebutkan ciri-cirinya yang menunjukkan kemantapan tauhid.
maka mereka akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Tetapi ada orang masuk surga itu harus dihisab, harus diazab dulu. Yaitulah gara-gara dia melakukan dosa besar, dia berzina, dia mencuri, dia minum dan begitu seterusnya. Tetapi minimalnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dipastikan masuk surga, itu maksudnya. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dipastikan masuk surga. Ya. Itu makna daripada kalimat wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, maknanya tetap dia masuk surga walaupun ada proses-proses namanya ke neraka dulu gitu ya. Atau kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dengan syafaat atau dengan rahmat gitu ya. Atau kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah akan azab di neraka, tetapi ujung-ujungnya masuk surga. Itulah keutamaan daripada tauhid, bahwa tauhid itu adalah jalan utama orang bisa masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lainnya kita kenal, yang sering saya ceritakan kepada ibu-ibu tentang hadis bitaqah. Hadis orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa banyak catatan keburukan dia. Jadi dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa 99 catatan keburukan dia. Kemudian orang ini pun sudah lemah, karena kayaknya sudah putus harapan untuk masuk surga melihat keburukan yang sebanyak itu yang ada dalam 99 catatan itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu catatan, rupanya bertuliskan la ilaha illallah. Setelah ditimbang tulisan la ilaha illallah dengan 99 catatan itu, rupanya la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan 99 catatan yang semua catatan keburukan dia. Dan ini juga menunjukkan bahwa tauhid itu adalah salah satu sebab orang bisa masuk ke dalam surga. Ini yang pertama, kalimat ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Kemudian yang kedua, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tuqimus salatal maktubah. Wa tuqimus salatal maktubah. Dan hendaklah engkau menegakkan salat yang wajib. Sebagaimana tauhid, maka salat juga sama. Salah satu jalan yang mudah seorang hamba itu mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Muhayriz. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah bernama Al-Makhdaji. Jadi dia mendengar seorang laki-laki dari Syam yang bernama Abu Muhammad mengatakan, sungguh solat witir itu wajib. Sungguh solat witir itu wajib. Maka Al-Makhdaji ini mengatakan, kadzab Abu Muhammad, telah berdusta Abu Muhammad katanya. Mana ada solat witir wajib? Kemudian dia mengatakan, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad, faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Kata Nabi SAW di sini, Allah telah wajibkan solat 5 waktu kepada manusia. Barang siapa melakukannya dengan tidak menyia-nyiakan sesuatu apapun dari 5 solat itu, karena meremehkan hak-haknya, dia memiliki perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, dia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Lihat, hadis ini menunjukkan bahwa selain daripada tauhid,
Salat juga adalah salah satu sebab orang bisa masuk surga. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Kata laki-laki ini mengatakan, "Ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Bagaimana pendapatmu jika aku hanya melaksanakan salat 5 waktu ditambah dengan puasa Ramadan, dan aku halalkan yang Allah halalkan, aku haramkan yang Allah haramkan, dan aku tidak menambah dari itu semuanya, apakah aku bisa masuk surga?" Maka Rasul mengatakan, "Ya, engkau akan masuk surga." Dari sini juga menunjukkan bahwa salat itu adalah sebab terbesar orang bisa masuk surga, ya. Bahkan lebih daripada itu, jangan lagi cerita solat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dengan menjaga 2 solat saja, subuh dan juga asar, kata Nabi SAW, "Man shallal baradaini dakhalal jannah." Siapa yang menjaga 2 solat barad, maksudnya subuh dan juga asar, maka Allah jamin dia masuk surga. Lihat, orang yang memperhatikan solat subuh dan solat asar saja ada jaminan masuk surga, apalagi kemudian dia perhatikan semua solat, mulai zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya, tentu lagi dijamin masuk surga, ya. Belum lagi yang sampingan-sampingannya, Bu. Ini kan cerita solatnya nih. Yang sampingan-sampingannya itu seperti umpamanya orang yang melaksanakan solat sunnah, jangan cerita solat wajib ya, solat sunnah. Nabi SAW satu hari pernah masuk ke dalam sorga. Nabi itu masuk ke dalam sorga, terdengar pula di sorga itu ada suara terompah. Kemudian ditanya itu suara terompahnya siapa, wahai Jibril? Kata Jibril, itu terompahnya Bilal. Akhirnya kemudian setelah peristiwa itu, Nabi SAW memanggil Bilal dan mengatakan, "Ya Bilal, aku mendengar loh suara terompahmu di sorga. Apa yang kau amalkan?" Maka Bilal mengatakan, "Aku hanya mengamalkan wudu, kemudian selepas itu solat sunnah wudu." Bayangkan, hanya menjaga solat sunnah wudu, setelah wudu saja Bilal ibn Rabah dihadiahi dengan terompahnya masuk sorga duluan sebelum orangnya. Atau contoh yang lain, ada seorang sahabat anak kecil namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Ini anak kecil belum balik, ya. Tapi suka membantu Nabi. Jadi kalau malam-malam itu menyediakan air wudu. Kalau malam-malam itu tidak pernah tidur, takut Rasul butuh sesuatu gitu. Rabi'ah Ibn Ka'ab al-Aslami ini. Jadi karena dia suka bantu Nabi, akhirnya Nabi ini ingin memberikan jasa. Kamu sudah berbuat baik, kira-kira upahmu apa, kan begitu ya. Jadi dipanggillah ini Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. "Ya Rabi'ah, sal, mintalah sesuatu kepadaku," kata Rasulullah. Maka Rabi'ah terdiam ketika itu, bingung mau minta apa gitu ya. Namanya anak-anak belum balik. Tapi di luar perkiraan, tiba-tiba Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu ma'aka fil jannah." Aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga, katanya. Aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Maka Rasul SAW mengatakan, "Baik, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud." Tapi syaratnya, wahai Ka'ab, wahai Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, bantu aku agar mengabulkan cita-citamu, perbanyak sujud, kata Rasul. Artinya perbanyak solat, ya. Lihat di sini Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah, "Kalau engkau ingin jadi temanku di sorga, perbanyak solat." Ya, maksudnya ya selain solat wajib, maksudnya solat-solat sunnah. Loh, bayangkan solat sunnah saja, jelas tuh kan orang itu dijanjikan masuk sorga. Kemudian juga ada hadis Ummu Habibah radhiyallahu an. Jadi ceritanya Ummu Habibah ini, dia itu senantiasa menjaga solat rawatib yang 12 itu. Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW tentang keutamaannya orang yang menjaga solat rawatib 12 rakaat itu.
Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Habibah dan mengatakan, ya Ummu Habibah, man shalla fi yaumin wa lailatin itsnatai asyrata rak'atan bana lahu baitun fil jannah, bunya lahu baitun fil jannah. Wahai Ummu Habibah, barang siapa yang salat 12 rakaat, maksudnya salat qobliyah dan ba'diyah, salat rawatib, dan dia jaga tuh, maka setiap harinya dia akan dibangunkan satu istana di sorga. Coba bayangkan Bu, kalau satu hari ini ibu sholat rawatib, ibu jaga 12 rakaat Bu, berarti satu hari ini ibu dapat istana di sorga. Besok lagi dijaga lagi, dapat lagi istana di sorga. Besok lagi jaga lagi, dapat lagi istana di sorga. Banyak kali kita nanti istananya itu orang yang menjaga rawatib tuh. Lihat di sini, ini baru sholat lima, sholat sunnah selain sholat lima waktu yang wajib. Tapi lihat pahalanya, semua cerita sorga, semua cerita sorga. Bahkan selepas sholat wajib ada zikir. Zikir juga bisa menjadikan kita masuk sorga. Contoh umpamanya Rasul mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin lam yahil bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut, kata Rasul. Barang siapa yang membaca ayat kursi dijadikan zikir setelah solat, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Artinya tinggal mati aja dia masuk surga, itu maksudnya. Jadi kalau kita melihat solat-solat ini banyak sampingannya, sampingannya saja bisa menyebabkan orang masuk surga, apalagi solat 5 waktunya. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini Nabi SAW mengatakan, wa tu'addiz zakatal mafrudhata, dan engkau melaksanakan zakat yang wajib. Ya. Zakat juga sama. Zakat ini justru penyempurna solat. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, siapa yang solat 5 waktu tapi tidak bayar zakat, maka solatnya percuma. Siapa yang zakat tapi dia meninggalkan solat 5 waktu, percuma zakatnya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ada 3 ayat yang tidak dipisahkan kandungannya. Satu, kata Abdullah bin Abbas, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Artinya siapa yang taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul, maka belum dianggap taat. Yang kedua, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah akan nikmatku dan nikmat kedua orang tuaku. Maknanya orang kalau bersyukur kepada nikmat Allah tapi durhaka kepada orang tua, belum dikatakan syukur. Kemudian yang ketiga, aqimus salata wa atuz zakata, laksanakan salat, tunaikan zakat. Ketika zakat disebut satu napas dengan salat, kata Abdullah ibn Abbas, siapa yang rajin salat tapi dia tidak zakat, maka salatnya bermasalah. Artinya zakat ini juga penyempurna solat. Dari sini kita tahu bahwa kalau jadi penyempurna solat, di mana zakat dan solat tidak bisa dipisahkan, menunjukkan zakat juga penyebab orang masuk ke dalam sorga. Kemudian yang nomor terakhir, watasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Jadi puasa itu Bu, itu juga sebab terbesar orang bisa masuk sorga. Kenapa demikian? Karena di sorga itu ada pintu namanya Royan. Di sorga itu ada namanya pintu sorga, itu disebut pintu Royan. Ya. Untuk apa pintu Royan ini? Untuk orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan. Di sorga itu ada pintu Bu, namanya Royan, yadkhulu minhu shaibun, yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila semua orang yang berpuasa masuk, maka pintu akan tertutup dan tidak dimasuki selainnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa itu penyebab orang bisa masuk surga. Karena pintu surga aja namanya pintu Royan, dan Royan itu artinya kalau minum puas itu disebut Royan itu. Ya, karena orang yang berpuasa itu menahan dahaga gitu ya. Jadi ketika kemudian habis waktu puasa menjelang maghrib, kemudian dia minum dengan sangat semangat, maka menghilangkan dahaga, itu disebut Royan. Jadi dia pintu khusus orang yang berpuasa. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah.
dan mengatakan afwan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah, khutima lahu fiha dakhalal jannah, dan diakhiri dengan kalimat itu kemudian dia mati, maka dia masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah, dan siapa yang berpuasa dalam rangka mencari wajah Allah kemudian diakhiri kehidupannya dengan puasa, saat puasa dia meninggal, maka dia akan mati husnul khatimah. Karena bagaimanapun al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhir daripada kehidupannya. Jadi orang kalau mati sedang sholat maka husnul khatimah, orang mati sedang puasa maka husnul khatimah, orang mati sedang sedekah maka husnul khatimah, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka berpuasa, terutama Senin dan Kamis kan Bu? Karena dia suka kalau seandainya saat hari di mana amalan kita diangkat ke langit itu, kata Rasul, saya sedang berpuasa. Makanya Rasul suka puasa Senin, suka puasa Kamis, suka puasa di bulan Sya'ban, karena kalau bisa ketika amalnya diangkat dia sedang berpuasa. Makanya di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan, ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau melaksanakan yang ini saja, itu sudah cukup. Jadi orang ini mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalika syai'an wa la anqusu minhu. Kalau begitu Rasul, saya tidak akan menambah yang kamu perintahkan, tauhid, salat, zakat, puasa, dan juga tauhid, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, ya. Saya akan menambah tidak akan menambah kecuali ini saja, katanya. Maka Rasul mengatakan ketika orang ini sudah pergi, barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin melihat laki-laki dari penghuni sorga, lihat orang ini, katanya. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tetapi betul-betul melaksanakan kewajiban tanpa mengurang, tanpa menambah, itu sudah cukup kita masuk surga tuh. Apalagi kemudian disertakan dengan yang sunnah-sunnah. Tapi bagaimanapun orang seperti kita ini jangan mencukupkan yang wajib saja, Bu. Karena orang seperti kita ini yang wajib saja diteledorkan, yang wajib saja tidak diperhatikan, apalagi yang sunnah. Maka sebaiknya kita laksanakan yang wajib, kemudian juga usahakan dengan yang sunnah, karena yang sunnah ini sebagai penembel yang kurang-kurang dalam kewajiban-kewajiban. Karena diantara meraih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita berusaha untuk menjaga yang wajib. Makanya di sini Rasul mengatakan di akhir hadis, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat laki-laki penghuni sorga, lihatlah orang ini, katanya. Masya Allah. Jadi ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa kalau kita memperhatikan yang wajib saja sudah jelas tuh, apalagi ditambah dengan yang sunnah. Taib. Ini diantara kandungan secara global. Kita masuk pada faedahnya. Yang pertama, kita ringkas faedahnya, bahwa tauhid itu adalah ibadah yang pertama kali didakwahkan para nabi. Nabi itu kalau berdakwah pertama kali menyampaikan tauhid, karena di sini memulai dengan tauhid, ya. Maka ini pula yang harusnya kita lakukan, dahulukan tauhid sebelum yang lain. Kemudian yang kedua, salat 5 waktu jangan tinggalkan. Salat 5 waktu jangan tinggalkan, karena meninggalkan salat bahaya, bisa terjerumus kepada kekufuran. Kemudian yang ketiga, puasa yang wajib, maksudnya puasa Ramadan, jangan pernah ditinggalkan, karena meninggalkan puasa bisa terjerumus kepada dosa besar. Kemudian yang keempat, bahwa al-iktifa bil wajibati ala man kana hadithu ahdi bil Islam. Bahwa kalau kita mengajarkan orang yang baru masuk Islam, umpamanya ibu punya teman mu'alaf,
orang baru masuk Islam. Jangan aneh-aneh diajarkannya. Yang wajib-wajib saja, Bu. Ya, jadi kalau ibu punya kawan mu'alaf, minta diajarkan, jangan yang aneh-aneh dulu. Yang wajib-wajib dulu arahkan. Ini baru masuk Islam, ibu sudah suruh dia ngapal zikir, ngapal doa, ngapal ini, ngapal itu. Oh, yang wajib-wajib aja dulu arahkan. Sebagaimana di sini Rasulullah mengarahkan Arab Badu yang wajib-wajib dulu. Nah, ini juga di antara faedahnya. Kemudian juga yang kelima, anna da'wata ilallah la budda fiha minat tadarruj. Bahwa mengajak manusia itu, mengajak berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, itu harus tadarruj. Tadarruj itu maksudnya pelan-pelan. Ya, yang ringan dulu, ajak ke yang ringan dulu. Seperti saya punya pengalaman dulu di Anambas tuh. Ada masjid khusus mu'alaf. Jadi ada orang-orang Cina yang di sana yang sudah masuk Islam itu ngomong sama saya, Ustadz, sebenarnya teman-teman saya itu banyak yang masuk Islam loh. Kenapa nggak diajak? Iya, mereka takut disunat. Nah, karena ustadznya sudah nakut-nakut disunat tuh lah kita mau. Ya, harusnya kan nggak usah cerita sunat dulu, syahadat dulu, ajari dulu. Nanti juga kalau sudah paham dia sunat kan itu. Jadi ya yang ringan-ringan dulu, jangan yang berat-berat. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya yang nomor 6, hirsur rajuli ala ta'allumi amri dinihi. Hendaklah seseorang itu punya semangat untuk ngajari orang. Ibu harus punya semangat untuk ngajari orang. Terutama ngajar keluarga dulu lah, anak-anak gitu ya. Baru kemudian ngajari orang lain gitu ya. Kemudian yang nomor 7, akhdul ilmi anil akabir. Kalau belajar itu cari guru yang memang mumpuni ilmunya, supaya dapat ilmu. Ya, makanya Arab Badu ini datang langsung kepada Rasul. Dia tidak datang kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak, langsung ke sumbernya Nabi. Maka di sini menunjukkan kalau mencari ilmu, cari kepada yang memang mumpuni keilmuannya supaya pulang dapat ilmu. Kemudian juga yang nomor 8, jawazul halafi min ghairi istikhlaf. Ya, bolehnya seseorang itu bersumpah tetapi tidak diminta sumpahnya gitu, hanya untuk menguatkan saja. Kemudian juga yang nomor 9, fihi annal mubasyirina bil jannati aktsar minal asyrah. Dalam hadis ini ada faedah bahwa sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga itu tidak terbatas kepada siapa? 10 sahabat yang kita kenal namanya dalam yang disebutkan satu redaksi hadis. Buktinya di sini Arab Badui pun dihabar gembirakan oleh Rasul masuk surga. Man sarrahu an yangdura ila rajulin min ahlil jannah falyangdur ila hadzal rajul. Siapa yang ingin melihat laki-laki di penuh surga, lihatlah orang ini. Menunjukkan bahwa al-mubasysyiruna bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga tidak terbatas dengan 10 sahabat, tapi banyak, salah satunya Badui ini. Dan yang terakhir di sini jawazu qauli Ramadan min ghairi idhafati syahrin. Boleh kita menyebut kalimat Ramadan tanpa harus bulan Ramadan gitu ya. Karena ada yang mengatakan Ramadan itu nama daripada nama-nama Allah, tapi hadisnya lemah. Ya, Ramadan bukan nama daripada nama Allah. Jadi boleh kita sebut Ramadan, boleh disebut bulan Ramadan. Wallahu alam. Ini diantara faedah hadis keempat, sifat penghuni sorga. Wallahu alam, Bu. Saya minta maaf karena memang hujan deras, saya harus teriak-teriak jadinya ya.